Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam di eh, tempat rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan yang sehat walafiat. Di video ini saya akan menjelaskan step by step dari salah satu praktikum terkait mata kuliah jaringan komputer yang telah disediakan di Networking Academy Cisco. Kita bisa mengakses praktikumnya pada bagian modul 4, tepatnya di 4.4.4 Packet Tracer Configure a Wireless Router and Client. Di sini praktikumnya akan menggunakan Packet Tracer. Jadi rekan-rekan diwajibkan untuk menginstal Packet Tracer yang terlebih dahulu. Untuk mendownload Packet Tracer-nya, rekan-rekan bisa mengakses melalui Google aja sih, cari Packet Tracer download. Kemudian tadi bagian yang Resource Hub, kemudian Get Packet Tracer. Tuh, di sini sebenarnya bukan hanya Packet Tracer saja, tapi juga ada beberapa file lain sebenarnya ya, yang disediakan untuk virtual lab juga, tapi untuk course yang lain yang kita perlu hanya di sini ya. Untuk Cisco Packet Tracer 8.2.2, silakan disesuaikan sistem operasi yang akan digunakan. Ya, baik itu macOS, Ubuntu, ataupun Windows. Ya, tinggal klik aja, dia akan mengarahkan kita untuk download filenya. Nah, ini saya cancel aja. Untuk instalasinya, rekan-rekan sepertinya tinggal next saja. Ya, kalau untuk install dari packet tracernya. Nah, setelah packet tracernya terinstall, rekan-rekan bisa mendownload file .pka-nya. Ya, di sini udah disediakan labnya. Kita di sebelah kanan ini ya, klik di sini, kemudian save. Ya, boleh langsung klik aja, open aja. Nah, ini di sini saya buka filenya, kemudian klik open with Cisco Packet Tracer. Kita tunggu sebentar sampai packet tracernya dibuka. Biasanya pada saat pertama kali packet tracernya dibuka, kita diminta untuk melakukan login. Login di sini menggunakan eh, akun dari Cisco Netacard-nya tadi. Ya, yang rekan-rekan menggunakan email apa? Menggunakan akun dari Cisco Networking Academy-nya. Bisa di sini saya menggunakan akun Google. Ya, ini dia minta password dari Google-nya. Biasanya kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Try another way aja lah. Kita coba dulu. Sini agak ribet emang ya, karena dia bukanya pakai browsernya sendiri. Ya, jadi dia nggak buka dari Chrome. Biasanya kalau kita buka dari Chrome, dia akan menggunakan akun Gmail yang memang udah terbuka. Kalau ini enggak. Lalu next. Ya, kemudian kalau ini saya rekan-rekan mungkin ada yang mungkin menggunakan password, silakan. Tapi kalau saya di sini biar lebih mudah, kadang saya melakukannya seperti ini. 48. Oke. Nah, ini jadi ada kayak beberapa code yang saya harus masukkan. Jadi saya nggak harus menginputkan password, tapi kalau rekan-rekan mau menginputkan password juga boleh. Ini saya masuk ke mana tadi emailnya? Ini. Next. Oke, lanjut. Pada login dia akan otomatis login. Nah, pada saat kita udah login, di sini akan ada apa namanya, langkah-langkah dari Cisco Packet praktik yang kita akan lakukan ini sama dengan yang ada di
sini. Nah, sama dengan yang ada di sini. Langkah-langkahnya. Gitu. Kalau udah login, kemudian nanti kita bisa cek juga resultnya. Apakah yang kita lakukan itu udah selesai apa belum. Di sini. Gitu, ya. Apakah udah selesai atau ternyata kita sudah menyelesaikan semua semua aktivitasnya. Kita bisa cek. Ini keluar ini gimana nih? Oh ya, di sini ada close ya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Yang akan dilakukan di sini adalah pertama kali kita lihat ya. Part pertama, nah ya kita lihat backgroundnya dulu, skenario-nya dulu. Your friend Natsumi heard that you are studying networking. She asked you to come over and help. Ya, dia meminta untuk ya Natsumi ini meminta kita untuk melakukan konfigurasi terhadap jaringan yang ada di rumahnya, menyambungkan kabel yang ada di rumahnya juga, kemudian configure IP address yang ada di sana. Yang kita lihat di sini part pertama, connect the device. Jadi kita diminta untuk menyambungkan semua device yang ada ya di rumahnya menggunakan kabel ya. Kita lihat di step pertama ya, Natsumi Cable Company deliver internet and video service to her home through coaxial cable. Jadi nanti akan ada menggunakan coaxial cable, ada yang menggunakan strike juga. Ya, kita akan lihat di sini ada the cable is connect to an outlet in her home, a splitter. Ada splitter di sini nanti ya, ada kabel splitter untuk yang menghubungkan internetnya. Nah, langkah pertama adalah in network component, klik connection. Ya, connection di sini yang ini. Ya, langkah pertama kita klik connection, kemudian kita sebenarnya enaknya saya ngelihatnya dari sini aja lah. Ya, kita oh ya di sini. Klik connection, ini sensor besar, ya. Klik connection, the lightning bolt. Ya, jadi lihat di sini ada lightning bolt di sini. Klik connection, kemudian locate and click the icon for the coaxial cable. Jadi yang diminta adalah coaxial cable. Coaxial cable itu kita lihat di sini, ya. Di sini berwarna biru di sini. Nah, di sini disebutkan juga coaxial cable. It is a blue zigzag icon. Klik the cable splitter and select the coaxial one port. Jadi kita diminta untuk menggunakan coaxial cable untuk menghubungkan kabel splitter dengan kabel modemnya. Karena dia menggunakan kabel splitter ya untuk kalau kita kan di rumah menggunakan langsung pakai apa namanya fiber optik. Nah, tapi kalau di sini dia masih menggunakan coaxial cable, pakai kabel splitter di sini. Di sini ada port coaxialnya, ya. Kemudian connect ke kabel modem kita lihat tadi pakai ke port 0 ya, menggunakan port 0. Dah. Yang kali ini nggak banyak konfigurasi yang nanti banyak perlu dikonfigurasi, itu lebih ke yang Ethernetnya sama wirelessnya. Kemudian repeat the previous step to the connect coaxial 2 on the cable splitter on port 0 on the TV. Jadi yang diminta adalah repeat the previous step ya to connect coaxial 2. Jadi coaxial 2 yang ada di sini ya, jadi dia TV-nya juga menggunakan, kalau TV kan biasanya kalau yang lama kan masih pakai coaxial. Nah, di sini di coaxial 2 dia pakai TV untuk menghubungkan TV-nya port 0 gitu. Nah, sekarang step 1 udah kita laksanakan untuk menghubungkan TV dan modem ke internet, karena TV-nya biasanya di luar negeri itu memang kebanyakan seperti itu menggunakan coaxial. Kemudian step 2 connect the network cable. Nah, di sini terdapat 2 PC ya yang they don't have wireless LAN adapter. Jadi PC yang ada di
rumahnya Natsumi yang ini, dan yang ini tidak ada. Kita klik, kalau kita klik di sini nggak ada port Ethernetnya, gitu ya. Ini nggak ada port Ethernetnya, jadi kita harus eh, menghubungkan menggunakan kabel, gitu ya. Ini kita lihat wireless LAN-nya nggak ada, so there will be connect Ethernet cable. The home wireless router is the center of the network. Home wireless router is enable device that are configured on the home network to communicate with each other and on other and the internet. The router include the network switch that accept wire connection. Jadi di sini ada home wireless router ya yang bisa digunakan. Nah ya, kita bisa lihat di sini ada Ethernetnya 4, ada wirelessnya juga. Jadi kita bisa hubungkan. Nah, tahap pertama adalah kita akan menggunakan copper straight through cable, kabel UTP biasa sih sebenarnya ya. Supply a solid black line. Nah, yang pertama adalah connect port 1 yang ada di kabel modem to the internet dulu tentunya ya. Jadi kita hubungkan kabel modem ini ke wireless router menggunakan port 1 di kabel modem ke wireless router internetnya. Karena sumber dari internetnya di sini menggunakan modem. Kalau sekarang kan kita kebanyakan nggak pakai modem, modemnya sudah masuk ke wireless router ini. Ya biasanya ini udah jarang kita gunakan kalau di rumah-rumah sekarang. Nah, yang kita gunakan adalah copper straight through dari sini port 1 ke kabel modem internetnya. Ini yang harus digunakan. Dia udah terhubung ke internet untuk home wireless routernya. Kemudian yang harus dilakukan adalah klik menghubungkan Office PC and connect the cable to the fast Ethernet node port. Locate the home wireless router and click it. Ya, menggunakan gigabit Ethernet. Nah, kemudian ada PC yang di bedroom juga kita hubungkan. Yang pertama Office ya. Di sini ya Office PC menggunakan copper straight through juga. Kita bisa tentunya pakai fast Ethernet ke home wireless router pakai gigabit Ethernet 1, kemudian yang ada di bedroom ini juga kita hubungkan fast Ethernet 1 ke home wireless routernya menggunakan gigabit Ethernet 2. Kemudian ya ini sama ya, bedroom udah kita lakukan. Jadi sekarang kita udah mengkoneksikan semua yang memang harus terhubung dengan kabel. Ya, di sini sekarang udah terhubung semuanya. Kalau laptop ini menggunakan WiFi saja nanti. Ya. Oke, tahap berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi terhadap kita masuk ke part 2 ya. Part 1 udah dilakukan. Sekarang kita masuk ke part 2 yaitu kita melakukan konfigurasi untuk wireless routernya. Ya. Biasanya home wireless router itu dikonfigurasi menggunakan graphical user interface ya, yang kita akses melalui komputer menggunakan browser. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya menggunakan Office PC. Biasanya kita karena Office PC-nya kan udah connect menggunakan kabel ya, Office PC desktop. Kemudian kita masuk ke Office PC desktop, kemudian IP configuration. Di sini Office PC kita klik saja, kemudian masuk ke desktop. Kemudian pilih IP configuration, pilih di sini dia masih pakai static, jadi kita pakai DHCP. Kita tunggu hingga dia, nah IP-nya keluar. Sekarang dia udah pakai 192.168.0.2. Setelah ini baru kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, after brief delay, the value keluar ya IP-nya tadi. Kalau enggak bisa klik fast forward juga. Di sini ada fast forward di sini ya. Di sini. Nah, fast forward, tapi karena dia udah terlihat IP-nya, nanti kita bisa masuk ke
Tahap yang D, make note of the address of the default gateway is the device that provide device that homeware network with access to outside network. Jadi harus di note juga bahwa ya, default gateway-nya sesuai. Biasanya default gateway yang seperti saya sebutkan tadi ini IP address-nya. Default gateway-nya ya sesuai apa namanya ya, biasanya yang digunakan adalah angka 1 kalau dia dari 0 sampai 255. Yang satunya yang jadi default gateway ini udah sesuai. Kemudian keep ada di keeping the Office PC Windows open, close the IP configuration window, dan klik web browser. Ya. Kemudian enter the IP address of home wireless router, jadi default gateway address yang kita masih di sini, ini ditutup dulu, kita buka web browser. Ya, default gateway-nya tadi kita harus ingat berapa. Jadi yang dimasukkan di sini adalah 192.168.0.1 kalau salah tadi ya. Nah, di sini yang kita masukkan itu admin kalau nggak salah di sini. Ya, username-nya admin untuk username dan passwordnya. Ya, admin min ini yang digunakan untuk dia akan masuk ke konfigurasi dari wirelessnya. Kemudian kita akan masuk ke step 2. Step 2, in this step you will configure the new username and password for wireless router and limit the number of IP address DHCP. Jadi kita akan membatasi user yang bisa menggunakan wirelessnya hanya cukup 10 user saja. Ya, hanya 10 user saja. Kita akan masuk ke bagian network setup ya. You can review configuration option under the setup tab, locate the network setup area. Ya, basic setup ya, masih di sini ya, masih di yang urutan pertama. Kemudian kita DCP-nya udah enable. Kemudian yang penting adalah maksimum number of user ini kita kasih 10. Gitu ya. Kita jadi 10, DCP-nya udah sesuai, IP address-nya kalau memang mau disesuaikan lagi sebenarnya juga bisa. Tapi kita gunakan itu aja, ini mau jadi 10 berapa gitu juga bisa. Jadi kita sekarang cukup gunakan yang ini saja. Ya, terus geser ke paling bawah, save setting. Nah, kemudian setelah save settings 10, you must save setting on every page of the GUI that you make ya. Biasanya ini akan keluar dari browser ya, kita akan harus log out, dia akan terlog out tuh seperti ini. Sekarang kita harus masuk lagi pakai IP yang sama. Bentar, tadi apa ya katanya? Just click go on the web browser to reload GUI page. You may need close the web browser. Oh, gitu. IP configuration atau go. Oh, kita coba close dulu. Dan IP configuration. Nah, sini ya kita ganti static. Kemudian DHCP lagi. Oke. Ini baru udah bisa lagi. Baru kita tutup lagi. Balik ke web browser. Oke, masukkan IP-nya lagi. Ketik 1. Admin. Nah, sekarang yang penting lagi adalah kita harus mengganti password dari adminnya. Ya. Jadi kita pilih administration tab, ada di paling kanan. Kemudian di sini password dari routernya. Password dari adminnya kita harus ganti. Enaknya copy aja yang ada di sini. Biar nggak salah, kita copy aja. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian geser paling ke bawah, save setting biasanya. Nah, diminta lagi admin, masukkan password yang baru. Oke, continue. Kita akan masuk sini lagi. Nah, sekarang kita
Lanjut ke step yang ketiga, mengkonfigurasi wireless LAN-nya. Kalau tadi kita baru configure setup untuk adminnya. Sekarang kita mau mengkonfigurasi SSID dari wireless LAN-nya. Gitu ya. Wireless LAN ini ada di bagian wireless. Nah, untuk bagian wireless ini kita yang diminta di sini adalah wireless tab, kemudian di enable yang 2.4 GHz ya. Diminta di sini yang 2.4 kita enable. Sebenarnya 5 GHz juga bisa kita enable, tapi kita sesuaikan saja yang SSID-nya yang 2,4 aja. Kemudian change the SSID-nya, kita ganti SSID-nya jadi my home. SSID-nya ini namanya, yang default ini. My home. Nah, jadi sebenarnya yang 5 GHz juga bisa. Jadi kalau kita ganti ini yang 5 GHz-nya juga kita enable, berarti akan ada 2 SSID nanti, ya, 2 nama WiFi di router yang sama. Itu sering juga digunakan. Ya, kemudian my home-nya sudah, will configure my home network. This will save dulu ya. My home, this will prevent unauthorized people from connecting the wireless network. Scroll back to the top of the window dan klik the wireless security ya. Jadi ini kita diminta lagi untuk memasukkan atau mengganti passwordnya. Sebenarnya kalau ini dia minta save, tapi bisa aja coba kita lihat passwordnya itu. Oh, ini harus kita save dulu ya. Memang harus kita save dulu. Ini saya save, kemudian wireless security-nya diklik di sini ya. Security mode-nya kita pilih WPA 2 personal. Encryption-nya di sini ya personal ya, WPA 2 personal ya. Dia menganggap di sini as the strongest security that this router offer for wireless network. Password yang akan kita gunakan adalah ini. Jadi sesuaikan saja. Kalau kita nggak menyesuaikan passwordnya dengan yang ada di sini, takutnya nanti tidak pas nanti apa namanya langkah yang dilakukan. Ini passphrase-nya ya. Kemudian langsung save setting aja. Oke. Udah, and close the browser. Udah. Tutup. Kemudian kita akan masuk ke part yang ketiga. Ya, part kedua udah kita selesaikan. Kita akan masuk ke part 3, yaitu connect the laptop to the wireless. Configure IP address and test connectivity. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Step pertama, kita connect dulu laptopnya ke wireless. Ya, untuk connect ke laptop ada di sini. Kita klik laptopnya. Kemudian di sini pakai apa dia? Desktop tab. Kemudian PC wireless. Ya, untuk connect-nya kita lihat di sini. Nah, sini ada my home tadi. Klik, kemudian connect. Kita masukkan password yang tadi. Nah, kayaknya password tadi masih tersimpan, saya copy tadi. Kemudian connect. Ya, bisa fast forward juga sampai dia keluar IP-nya. Kita lihat, klik link information. Ya, you have successfully connect to the access point ya. Oke, mana tadi? Express connect button, link information you have. Nah, di sini ya, kita udah sampai di sini. Klik more information to see detail of IP address-nya. Kita lihat di sini belum kelihatan ya. IP address-nya, if the IP doesn't begin 192, fast forward. Kita lihat.
Ya, udah masuk apa belum? Connect atau enggak nih? Ini bilangnya connect nih, tapi belum IP-nya belum. Terus coba saya keluar dulu, kak lagi, nggak keluar deh. Ini udah connect katanya. Hmm. Simulation. Lihat lagi. Enggak. IP-nya kok enggak itu deh. Ini connect dulu. Coba ulang lagi. Ini udah connect katanya, tapi enggak muncul IP address-nya. Ya, kita lihat. Fast forward, ya IP address-nya kok nggak muncul. Tapi coba kita tutup dulu. Kemudian kita ya masuk menggunakan browser pakai ini. Ya, berarti kalau dia udah connect ke internet, dia udah dapat IP address, harusnya dia udah bisa ini. Nah, ini nggak connect nih. Ini biasanya kadang memang bermasalah di situ. Padahal udah connect nih. Apa yang kurang ya? Coba kita cek dulu. Sebentar ya. Apa yang salah? Reshare, connect, link information, more information. Kita lihat. Hmm, Connect. Udah connect nih harusnya. Oh, passwordnya ada di sini. Mana tadi passwordnya? Press. Masukkan lagi. Connect. More information. Nah, ini udah ya. Ya, memang kadang agak lama ya. Jadi harus kita ulang-ulang sampai dia memang connect. Nah, kalau udah connect baru kita bisa keluar, klik browsernya, kemudian masukkan link ini ya, domainnya ini untuk cek jaringan nih. Nah, kayaknya ini salah spasinya. Oh, nah kok resolve juga dia. Padahal IP-nya udah. Nah, udah ya, welcome to Skill for All. Berarti udah berhasil ini ya untuk eh, jaringannya. Kemudian kita masuk ke step kedua, tes connectivity dari Office PC-nya. Nah, ini sebenarnya sama aja, kita hanya diminta untuk connect ke pakai domain ini. Ya, kita keluarkan ini, kita klik PC, Office PC, kemudian browser, kemudian ya copy domainnya, go. Ini udah berhasil ya. Kemudian ya ini udah berhasil. Configure the bedroom PC. Ya, ini set menggunakan DHCP ya, baru kita cek lagi pakai apa namanya, pakai domain ini lagi. Bedroom PC kita cek di sini, kemudian desktop IP configuration. Nah, ini kita ganti DHCP. Kita tunggu nah sampai IP-nya muncul seperti ini, barulah kita keluar, cek pakai browser. Oke, go.
Nah, ini berarti udah berhasil dilakukan. Ya, berarti semuanya udah saya lakukan. Kita coba cek menggunakan mana ya tadi ya. Oke, ini. Ya, cek resultnya. Ini saya 25 menit. Cek resultnya. Ya, congrats on completing this activity. Berarti semuanya udah checklist warna hijau. Kalau ada yang belum checklist ya berarti ada yang proses yang belum terlewati atau belum dilakukan. Kalau sudah seperti ini berarti rekan-rekan udah selesai mengerjakan praktikumnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait praktikum menggunakan paket tracer ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam melaksanakan praktikum eh, pada mata kuliah jaringan komputer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.